kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja. Terima kasih. Sekalipun sebagai partai yang telah lama diharamkan negara, fakta bahwa PKI memiliki andil serius sebelum hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia tak bisa dihapuskan dalam jejak sejarah. Dari Hindia Belanda hingga menjelang Orde Baru, PKI memiliki sisinya emas dan juga kelam. Bersama saya di Talvlog. Jadi Jawa adalah kunci. Secara singkat, komunisme adalah paham yang berawal atau dicetuskan Karl Marx dan Friedrich Engels, yang bertujuan untuk meniadakan kepemilikan perseorangan dan menggantinya dengan kepemilikan bersama yang itu dikontrol oleh negara. Sedangkan Partai Komunis seringkali dianggap sebagai alat perjuangan untuk mencapai tujuan tadi. Partai Komunis Indonesia aka PKI pertama kali muncul dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda pada tahun 1914 atas inisiatif tokoh sosialis Belanda Hans Nevele, dan pada tahun 1915 ISDV ini mulai aktif dalam penerbitan bahasa Belanda yang artinya kata yang merdeka, dan Adolf Bars bertindak sebagai editornya. Kedua tokoh inilah, Hans Nevele dan Adolf Bars, yang disebut-sebut sebagai tokoh intelektual di balik munculnya PKI di Indonesia. Untuk diketahui, ISDV merupakan bagian tak terpisahkan dari dua partai sosialis Belanda, yakni Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang aktif di Belanda. Namun, karena Hans Nevele tidak begitu puas dengan kepemimpinan Partai Buruh Sosial Demokratis di Belanda, pada tahun 1914 ia memisahkan diri dan mengukuhkan ISDV sebagai partai. Di tahun yang sama pula, ia membuat penerbitan sendiri dengan bahasa Melayu, Suara Merdeka. Sarekat Islam atau SI pada awalnya adalah Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi CS pada 16 Oktober 1905. Pada awalnya, SDI dibentuk bertujuan untuk menentang politik Belanda yang memberi ruang lebih pada pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat kala itu. Lambat laun, SDI tidak lagi berfokus pada permasalahan ekonomi dan sosial, tapi juga ke arah politik dan agama demi semangat perjuangan Islam terhadap kolonialisasi dan imperialisasi. Sehingga SDI berevolusi menjadi gerakan perlawanan, termasuk namanya sendiri yang menjadi Sarekat Islam. Disinilah awalnya keintiman ISDV dan Sarekat Islam terjalin, sebab pada dasarnya memiliki semangat yang sama demi terhentinya kolonialisasi yang berkepanjangan. Namun, di tubuh SI sendiri sebetulnya terjadi dualisme, di mana sebagian anggotanya menentang terjadinya multi jabatan di lain perkumpulan atau organisasi tertentu. Hal ini memecah perkumpulan SI, sebagian tetap bertahan dalam Sarekat Islam dan sebagian lain yang berpaham komunis bersama ISDV mengganti nama menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia, pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920. Dan pada 1924, nama ini sekali lagi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya suatu republik. September 1948 di Madiun, Jawa Timur, PKI memberontak. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk meruntuhkan negara Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang selalu dikampanyekan Presiden Soekarno. Pada pemilu 1955, PKI menduduki posisi keempat dengan 16% dari semua suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan,
dari 514 kursi di Konstituante. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal Gerakan 30 SPKI. Dan itu saja, sekian, sampai jumpa pada bagian kedua.